Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang anak namanya Nana. Ibunya itu sangat sayang kepadanya. Kalau ibunya pergi kemanapun, pulang selalu membawa oleh-oleh. Bukan barang-barang yang besar. Kadang-kadang hanya permen 1 biji, 2 biji, kadang-kadang es krim, kadang-kadang macam-macam. Nana ini lalu punya teman namanya Rini. Umur tentu saja umurnya sekitar 5-6 tahun begitulah. Cerita tentang mamanya, mama saya itu begini, top Marco top, sayang betul pada saya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai si Rini ini bosan. Cerita terus tentang mama. Pada suatu hari si mamahnya Nana ini pulang membawa 2 hadiah, 2 oleh-oleh. 1 untuk Nana, 1 untuk Rini. Es krim. Wih, enak betul. Sehingga mereka berdua anak itu nyumak-nyamuk, makan. Lalu si Rini sekarang mengalami kasih sayang dari mama si Nana. Dengan demikian mereka berdua mulai sibuk berbicara. Mengapa? Karena baik Nana maupun Rini mengalami kasih sayang dari ibu Nana ini. Sehingga mereka berdua bisa cerita kepada teman-temannya macam-macam. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seringkali mengeluh, seringkali bahkan protes. Di gereja lama banget, khotbahnya juga enggak karuan dan macam-macam, sehingga ada yang tidak mau masuk. Mengantar istrinya, mengantar anaknya sampai ke sini. Ini terjadi sebelum Covid ya. Tidak masuk. Pulang bahkan. Tidur di rumah. Baru kemudian sekitar, ini sudah selesai, jemput lagi ke sini. Terjadi. Mengapa terjadi? Orang ini belum mengalami kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Orang ini belum mengalami kehadiran kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Apalagi orang ini belum mengalami kehadiran Tuhan kalau kita berkumpul di dalam gereja ini. Karena itu, masuk ke gereja pada hari Minggu, 1 kali seminggu itu dianggap atau dirasakan sebagai beban. Perintah gereja, tugas, harus, dan seterusnya. Beda dengan orang yang sudah mengalami kehadiran Tuhan, mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, mengalami kehadiran Tuhan di dalam gereja bersama-sama dengan orang lain, tertarik masuk. Dari hati ada dorongan untuk masuk. Saudara-saudariku yang terkasih, orang ke gereja, orang menjalankan ibadat, orang menjalankan puasa, orang menjalankan semua kebaikan baik untuk orang lain yang disukai atau yang tidak. Kalau hanya karena harus, kasihan. Orang tidak menikmati hidup. Harus ini. Kalau enggak nanti dosa, harus ini. Tetapi kalau itu karena kasih Tuhan, saya sudah disayangi oleh Tuhan, Tuhan hadir di dalam hidupku, karena itu saya juga harus memunculkan itu semua di dalam perbuatan-perbuatanku, di dalam perkataan-perkataanku, di dalam segala apa yang saya lakukan, saya hidup ini. Enak, kan dari hati. Dalam hati sudah ada mesin, sudah ada kehangatan. Tapi kalau apa-apa itu dari luar, harus. Karena perintah, karena ini, kalau enggak nanti dosa dan seterusnya, berat hidup kita ini. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupku ada beberapa langkah. Sebagaimana diungkapkan di dalam Injil pada pagi hari ini. Dalam Injil hari ini dikatakan,
datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, dan seterusnya. Kalau kita baca baik-baik, ada beberapa langkah sampai Yohanes ini mengalami kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Yang pertama, dia pergi ke padang gurun. Jadi dikatakan bahwa Yohanes menerima firman Tuhan itu setelah dia ada di padang gurun. Karena itu langkah pertama Yohanes ini pergi ke padang gurun. Mau, tentu saja harus ada kemauan untuk mendengarkan sabda Allah, bertemu dengan Tuhan, dan dia melangkah pergi ke padang gurun. Menenangkan diri. Kita pun harus melangkah yang sama. Pergi ke padang gurun itu artinya apa? Kita pergi ke padang gurun itu karena kita mau menenangkan diri. Di dalam kesibukan hiruk pikuk pekerjaan kita, kendati pekerjaan itu baik sekali, jarang kita bisa sungguh merasakan, sungguh terbuka hatiku terhadap bisian-bisian Tuhan. Karena itu, pergi ke padang gurun, kita harus berani untuk menenangkan diri. Tidak usah lama-lama, tidak usah juga 1 jam, kadang-kadang hanya sebentar. Tapi mundur dari suasana dunia ini, suasana kesibukan, mau berdoa. Tekan berdoa bisa juga sambil jalan, bisa. Sambil jalan juga bisa, tetapi sejauh mana intensitas hatiku bertemu dengan Tuhan sambil berjalan, dengan sambil duduk, sambil termenung, sambil diam, beda. Karena itu kita juga harus berani untuk mengundurkan diri. Orang yang tak pernah terlalu keras lah. Yang kadang-kadang saja. Orang yang hanya kadang-kadang tanda salib, kadang-kadang berdoa itu pun kalau ingat bagaimana orang semacam ini bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Bagaimana orang semacam ini bisa merasakan bahwa Tuhan itu berbaik hati terhadapku, lalu akan berbuat sesuatu. Orang harus berani mengundurkan diri dalam keheningan. Baru kalau dalam keheningan itulah Tuhan bisa datang dan dirasakan kedatangan Tuhan itu. Kalau kita sudah mengambil satu langkah untuk mendengarkan, untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan, kata orang kudus, Tuhan akan mengambil 7 langkah mendekat. Tuhan akan berbuat lebih banyak kepada kita. Dan terbukalah seperti Yohanes, begitu sampai di padang gurun, maka tentu saja tidak hari pertama, mungkin tidak disebutkan hari keberapa, tapi datang firman Tuhan. Kita juga seringkali dalam dunia yang biasa saja, misalnya saja, saya kemarin mau berbuat sesuatu kok lupa, apa baru pada waktu dia mandi ingat, oh ya itu. Mengapa waktu mandi dia tenang? Waktu mandi dia hidup di dalam dirinya. Waktu mandi dia seperti manusia biasa. Hatinya tenang, semuanya terbuka. Karena itu seringkali ingat sesuatu pada waktu mandi. Demikian juga kalau kita berdoa, kalau kita menenangkan diri bersama dengan Tuhan, kita pun akan banyak mengingat, banyak didatangi oleh Tuhan dan bisa merasakan betapa Tuhan itu mengasihi saya. Kita bisa mengalami kehadiran kasih sayang Tuhan di dalam diriku. Dengan demikian kalau kita merayakan hari pesta di dalam gereja, merayakan Ekaristi Kudus, di situ kita memang membuka diri untuk bertemu dengan Yesus Kristus, bertemu dengan Bapa dan Roh Kudus, bertemu dengan orang-orang kudus. Karena itu seringkali kalau kita sungguh-sungguh berdoa di dalam perayaan Ekaristi Kudus, Tuhan Yesus memang sungguh datang. Tapi apakah dirasakan, apakah dihayati, itu soal lain.
Kalau hati kita terbuka, hati kita tenang, hati kita sedang baik-baik, mood kita bagus, itu seringkali kita sungguh-sungguh bisa merasakan, menghayati kehadiran Tuhan. Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh datang, sehingga kalau saya menyambut komuni kudus, terasa ya ada Tuhan di dalam diriku. Karena itu setelah menyambut komuni kudus, lalu tidak omong-omong. Pernah ada orang baru komuni kudus sebelum COVID ya. Baru duduk, tanda tangan sebentar. Udah omong ini, omong itu, omong ini. Agak keras lagi sehingga saya tegur. Dia duduk di depan. Tidak merasakan, tidak menghayati Tuhan yang datang masuk ke dalam dirinya. Langkah yang ketiga, kalau orang menghayati kehadiran Tuhan di dalam dirinya, mau tidak mau akan muncul di dalam tubuhnya. Tubuh merasa ringan, tubuh merasa senang, tubuh merasa enteng, lalu terpancar dalam mukanya. Mukanya cerah. Bisa bicara dengan orang lain. Karena itu Sri Paus Yohanes mengingatkan, saudara-saudaraku, kalau kamu keluar dari gereja baru merayakan perayaan Ekaristi, itu artinya orang baru saja menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Katolik yang baru keluar dari perayaan Ekaristi di depan gereja, kalau mukanya itu persegi, artinya cembetut gitu ya, aneh sekali. Ingat bahwa kamu membawa Yesus Kristus di dalam hatimu, pancarkan kepada orang lain dengan muka yang berseri-seri. Gampang untuk menyapa orang lain, menyapa ini, menyapa dia. Hanya memang dalam masa COVID ini tidak boleh berkerumun ya, tapi bisa saling menyapa, masih saling menyapa, bisa saling jotosan begini juga bisa, itu tanda bahwa kita ada relasi dengan orang lain. Ramah tamah. Dengan demikian maka kehadiran Tuhan itu harus muncul di dalam perbuatan kita. Tidak hanya di depan gereja, tetapi juga di tempat parkir. Mau diatur oleh tukang parkirnya misalnya. Ada yang sampai ke tukang parkir sudah marah-marah. Aduh, ini gimana? Baru saja terima Roh Kudus, baru saja terima Yesus Kristus, sudah marah-marah, caci maki lagi. Ya itu bagaimana ya? Orang bisa bertanya. Dengan demikian kalau kita merasakan Tuhan hadir di dalam diriku, maka seperti Yohanes Pembaptis juga tidak tinggal diam. Kalau Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, artinya supaya orang mengubah diri, yang tadinya tidak mengarah kepada Tuhan, mengarah kepada Tuhan, yang tadinya tukang caci maki, sekarang omongannya menjadi lembut dan seterusnya. Kalau kita juga muncul di dalam perbuatan kita, seperti tadi sudah dikatakan, ramah kepada orang lain, tetapi tidak hanya sampai di depan gereja dan sampai di tukang parkiran, sampai di rumah pun muncul kehadiran Tuhan itu. Tidak hanya di rumah, juga di tempat kerja, artinya muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita terhadap orang lain. Tanpa ragu-ragu, misalnya saja berani memakai t-shirt, di belakangnya ada tulisan I love Jesus. Mengapa tidak? Kalau mau makan apa di restoran, tanda salib. Minimal. Itu sudah pewartaan. Pewartaan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami Tuhan hadir di dalam diriku, apalagi kasih Tuhan juga ada di dalam diriku, saya mengalami betapa besar Tuhan telah berbuat di dalam hatiku, di dalam hidupku, tidak hanya di dalam diriku, tapi dalam keluargaku. Maka orang akan bisa bersyukur. Orang bisa melihat yang telah dimiliki anugerah Tuhan.
Tidak hanya melihat apa yang belum saya miliki, aduh belum saya miliki itu barang-barang itu, harus saya kejar. Kalau demikian orang belum melihat apa yang sudah dimiliki, yang merupakan anugerah dari kasih sayang Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi, kalau kita belum merasakan, belum menghayati kehadiran Tuhan di dalam hidupku, maka kita juga sulit untuk dapat menerima bisikan-bisikan dari Tuhan itu. Karena itu kita seperti Yohanes Pembaptis, mampu, berani, dan sungguh-sungguh bisa menjalankan waktu yang khusus untuk Tuhan. Yohanes pergi ke padang gurun, kita pergi ke hati kita sendiri. Sebentar, tanda salib, Tuhan tolonglah saya. Pendek-pendek saja, enggak usah panjang lebar. Doa itu tidak diukur dari panjangnya, tapi dari intensitas kekuatan hatiku menyapa Tuhan. Dengan demikian maka saya merasakan, saya bersyukur atas segala anugerah yang telah diberikan Tuhan kepadaku, dan dengan demikian akan muncul di dalam hidupku sehari-hari, dan dengan demikian juga kita mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Dan Yesus berkata, hendaknya kamu berbuat baik, dan perbuatan baikmu itu diketahui orang, bukan untuk diumum-umumkan. Berbuat baik diketahui orang, supaya apa? Supaya orang yang melihat kamu berbuat baik itu memuji Allah di surga. Selamat berjuang untuk menunjukkan kehadiran Tuhan kita di dalam hidup kita.